Halo semuanya, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum drama Korea bergenre action dan fiksi ilmiah. Menceritakan situasi di tahun 2071 ketika dunia telah dihancurkan oleh meteorit serta polusi udara yang mematikan. Demi bertahan hidup, masyarakat membutuhkan oksigen bersih yang hanya bisa diterima dengan pengiriman oleh delivery man. Salah satunya bernama Nike 58. Dia dikenal sebagai kurir legendaris terkuat di antara yang lain. Bagaimana aksi kurir ini melindungi para pengungsi? Kita masuk ke alur cerita drama berjudul Black Knight. Dikisahkan sebuah meteorit menghantam bumi sekitar 40 tahun yang lalu. Sejak itu, sebagian benua tenggelam dan semenanjung Korea berubah menjadi gurun. Manusia yang selamat hanya sekitar 1% dari total populasi. Karena udara yang tercemar, maka dibuatkan air core besar untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Semua bahan kebutuhan dasar menjadi langka, dan saat itu akibat polusi udara, manusia yang selamat jadi sulit bernafas dengan baik jika tanpa mengenakan masker dengan oksigen yang bersih. Mereka yang bertahan hidup diklasifikasikan dengan kode QR, masing-masing terbagi sebagai penyintas umum, khusus, dan inti. Namun, bagi penyintas yang tidak terpilih disebut pengungsi. Mereka hidup sengsara, kekurangan oksigen, dan kelaparan. Akibatnya, sebagian pengungsi menjadi pemburu dan menjara karena merasa muak didiskriminasi. Sementara itu, pahlawan terhebat pada era ini adalah delivery man atau kurir. Nantinya kurir tersebut akan mendistribusikan oksigen dan kebutuhan dasar agar penyintas dapat bertahan hidup. Mereka harus tiba tepat waktu melewati gurun yang dipenuhi pasir, polusi, dan bahkan mengatasi serangan para pemburu. Oleh sebab itu seorang kurir haruslah tangguh, sehingga dapat bertaruh nyawa dengan pemburu demi mempertahankan truk logistik. Apalagi satu-satunya harapan bagi pengungsi tanpa kode QR adalah menjadi kurir. Inilah impian seorang remaja bernama Saul yang di masa depan ingin menjadi kurir terbaik. Di saat teman-temannya hanya menonton dari kejauhan, seorang diri Saul menghadapi sekelompok pemburu yang berusaha menyerang mereka. Dari hasil mengalahkan pemburu itu, mereka mendapatkan cadangan oksigen dan juga masker. Demi bertahan hidup, masyarakat membutuhkan oksigen yang hanya bisa diterima dengan pengiriman oleh kurir tersebut. Seluruh sistem yang terkait oksigen diatur dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan bernama Grup Chonmyong. Namun pengiriman itu kerap mendapat gangguan, bahkan serangan dari para pengungsi yang perlahan menjadi pemburu. Sehingga mendapatkan pengiriman oksigen dengan selamat tanpa diganggu bandit telah menjadi harapan semua orang. Di sisi lain, setiap kurir punya level masing-masing di antara para pemburu, sesuai dengan kemampuan bertahan dan keahlian bela diri mereka. Salah satunya dikenal dengan Nike 58. Dia merupakan kurir legendaris yang dianggap paling kuat di antara mereka semua. Bahkan kebanyakan orang menganggap 58 sebagai kesatria atau pahlawan pelindung. Di tempat lain, Saul terlihat memasuki jalur rahasia yang sebenarnya menuju ke tempat tinggal intelijen mayor bernama Sol-Ah. Dia dulunya diselamatkan oleh Sol-Ah ketika Saul masih berada di zona radiasi dan sekarang tinggal bersama Sol-Ah dan adik perempuannya yang bernama Sul-Ah. Tapi Sol-Ah sangat melarang Saul berkeliaran sebab ia sungguh gelisah jika sampai ketahuan dia menyusupkan pengungsi, maka hidup mereka bertiga bisa tamat. Sudah 10 tahun ini Saul hidup dalam persembunyian tanpa memiliki kode QR seperti yang lain. Saul sendiri sebenarnya sangat mengidolakan kurir legendaris 58 yang selalu dianggapnya pahlawan. Karena itulah alasannya berkeliaran dan melatih kemampuan bertarungnya agar suatu saat dia dapat menjadi kurir hebat seperti 58. Sementara itu, direktur grup Chonmyong bernama Ryu menyampaikan kepada ayahnya mengenai rencana merelokasi penduduk distrik inti yang akan segera selesai. Jadi intinya dia tidak berniat berbagi dunia yang diciptakan oleh Chonmyong dengan para pengungsi. Di balik tugasnya mengantar barang, 58 kerap menolong orang-orang di pengungsian yang hidupnya sekarat, seperti membagikan mereka oksigen serta bahan kebutuhan dasar. Tak heran jika anak-anak di pengungsian sangat mengimpikan bisa menjadi kurir seperti 58, sebab dia telah menjadi simbol harapan bagi para pengungsi. Bahkan di antara para pengungsi,
58 punya sebuah kelompok rahasia yang membantunya mengumpulkan dan menyalurkan oksigen serta bahan pangan kepada para pengungsi yang membutuhkan. Bukan hanya soal bahan kebutuhan dasar, tapi mereka juga turut membantu mengobati pengungsi yang sedang sakit ataupun membantu persalinan. Di kediaman Solah, adik perempuannya tiba-tiba didatangi oleh kurir 57 yang akan mengantarkan paket. Tanpa ragu ia membukakan pintu. Tapi yang masuk bukanlah kurir 57, melainkan sekelompok pemburu. Rupanya mereka dapat masuk setelah menggunakan identitas milik kurir 57. Saul yang berada di salah satu ruangan tak dapat keluar membantu, sebab ia tak memiliki kode QR untuk membuka pintu. Ia pun berusaha keras mendobrak pintu, sehingga membuat para pemburu menyadari kalau ada orang lain di sana. Tembakan dilepaskan oleh pemburu dan Saul akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk bisa keluar, kemudian menyerang para pemburu di ruangan tersebut. Ia mencoba menyelamatkan Sulah tapi terlambat. Akibat serangan tadi, Sulah turut terkena tembakan yang akhirnya tewas di tempat. Saul yang masih syok akan kejadian itu tak menyadari kalau masih ada penyusup yang tersisa dan langsung menembaknya dari arah belakang. Di luar 58 yang sedang menyiapkan paket yang akan dibawanya, secara kebetulan melihat seorang kurir yang melintas. Ia pun segera memeriksa tempat tersebut dan langsung berhadapan dengan satu penyusup yang tersisa, kemudian menghabisinya. Ia melihat seisi ruangan yang tampak kacau, dengan beberapa orang yang telah terbaring tewas, di antaranya Sulah dan juga Saul. Atas kejadian di distrik ini, 58 segera memberi laporan ke pihak berwajib. Tapi perhatiannya seketika teralihkan oleh tangan Saul yang bergerak kembali. Merasa nyawa remaja itu masih bisa diselamatkan, maka 58 berinisiatif membawanya pergi tanpa memberi laporan. Solah yang telah mendapat kabar tentang pembunuhan di tempat tinggalnya bergegas pulang untuk memeriksa jasad adiknya. Setelah membuat simulasi kejadian, dugaan awal ini terkait penculikan di distrik umum. Tapi Solah meminta anggotanya menyelidiki kembali segala kemungkinan, sebab ia curiga ada motif lain yang melatar belakangi peristiwa ini. Apalagi ia belum menemukan di mana keberadaan Saul. Solah teringat kembali saat dulu bagaimana dia pertama kali menemukan Saul di antara puing-puing bangunan. Dia kemudian menyelamatkan anak itu dan membawanya pulang untuk dia rawat. Sementara di tempat lain, Saul yang telah diobati akhirnya tersadar. Dia langsung menanyakan tentang Sulah dan menunjukkan reaksi panik. Tapi 58 yang ada di sana berusaha menenangkannya. 58 menegaskan kalau saat ini Sulah sudah meninggal. Melihat kondisi Saul yang masih syok, maka 58 meminta rekannya menyuntikkan obat penenang. Dari rekannya yang bernama 41 itu didapat informasi kalau Saul bisa selamat karena tulang tengkoraknya mampu menahan peluru. Dari sinilah 58 mulai mengingat tentang suatu rumor yang beredar bahwa Saul kemungkinan adalah mutan yang terlahir di tambang dan telah terkontaminasi oleh zat radioaktif. Karena itulah dengan kemampuan penyembuhan yang cepat, dia dapat selamat dari cedera fatal. Penyidik kemudian memanggil 58 ke distrik khusus untuk diperiksa sebagai pelapor sekaligus saksi mata. Solah menerangkan, dalam kasus ini ada perbedaan dengan kasus lain. Sebab kasus ini merupakan satu-satunya kasus pembunuhan di mana ada pelapor dan juga saksi mata. Menurutnya jika semua korban tak ragu membuka pintu, pelakunya bisa di antara keluarga, tentara, atau mungkin kurir. Pernyataan ini seolah menjadikan 58 bukan sebagai saksi, melainkan seperti tersangka. Solah penasaran kenapa setelah melapor 58 langsung pergi sebelum tentara tiba. Tapi 58 beralasan kalau sebagai kurir ia bekerja diburu waktu sehingga harus segera meninggalkan TKP. Sebenarnya Solah bukan mencurigai 58 sebagai pelaku, tapi dia cuma ingin tahu apa 58 juga menemukan Saul di TKP. Meski telah kehilangan adik perempuannya, setidaknya Solah berharap masih bisa menyelamatkan Saul yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Tapi ia tetap harus berhati-hati agar tidak ketahuan kalau sebelumnya pernah menyelundupkan pengungsi. Semua kejadian itu rupanya rencana Direktur Ryu yang sepertinya punya tujuan terselubung. Dia sengaja mempengaruhi kurir 57 agar mau menjadi kunci dengan menjanjikannya tempat tinggal di distrik inti, yaitu distrik tanpa polisi udara dan sumber daya yang melimpah. Sepertinya 57 sudah mendengar rumor tentang orang-orang distrik umum yang diculik untuk dijadikan eksperimen manusia. Di tempat lain, 58 mendapat informasi mengenai jumlah pengungsi anak yang hilang secara tak wajar. Ia bersama kelompoknya mulai bergerak menuju lokasi yang dicurigai menjadi tempat anak-anak itu disekap.
Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, di sebuah ruangan mereka menemukan pengungsi anak-anak yang sepertinya akan dijadikan eksperimen. Tapi 58 masih belum mengetahui siapa pelakunya dan segila apa eksperimen yang direncanakan oleh pelaku. Keesokan hari, 58 yang baru saja selesai mengantarkan paket, curiga dengan truk milik kurir 57 yang masih dalam keadaan terbuka. Tapi setelah diperiksa, ia menemukan 57 justru sedang mencoba mengakhiri hidup. 58 kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan apakah kasus penculikan di distrik umum adalah ulah 57. Dan 57 pun mengakuinya kalau semua korban dibawa dan mati karenanya. Ketika dia akan mengungkapkan tujuan penculikan, tiba-tiba chip yang ada di belakang leher 57 mulai aktif dan seketika langsung membuatnya terbunuh. Semua itu adalah ulah Ryu yang sudah lebih dulu mengantisipasi para pengkhianat. Dia pun merencanakan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian demi rencana yang lebih besar. Rencana itu merupakan sebuah kontes perekrutan kurir baru yang tentunya langsung menarik perhatian Saul karena sedari kecil dia memang ingin menjadi kurir. Untuk itu Saul mengutarakan niatnya kepada 58 kalau dia ingin mengikuti kontes kurir baru tersebut. Karena dia tahu 58 adalah kurir legendaris yang terbaik dan terkuat di antara yang lain, maka Saul berharap agar 58 mau melatihnya demi memenangkan kontes ini. Sebenarnya alasan utama Saul bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk Sul'ah yang sudah tiada. Sejak dulu Sul'ah selalu mengagumi bakat bertarung yang dimiliki Saul, jadi gadis itu percaya kalau Saul punya peluang besar menjadi seorang kurir. Tekad yang dimiliki Saul mengingatkan 58 akan dirinya yang dulu. Sebelum menjadi kurir, 58 merupakan ketua pemberontakan yang melindungi para pengungsi. Di tengah peperangan melawan pasukan distrik inti, banyak rekannya yang telah gugur. Sedangkan 58 mampu bertahan hidup dengan berjuang sampai akhir. Bukan tanpa alasan 58 bersedia membantu Saul, sebab ia tahu bahwa Saul adalah seorang mutan. Tulangnya terdiri dari logam dan pemulihannya juga amat cepat. 58 menduga kalau pelaku penculikan berasal dari grup Chonmyong dan kemungkinan mengincar mutan seperti Saul untuk memenuhi kebutuhan eksperimen manusia mereka. Dengan menggunakan Saul sebagai umpan, mereka berencana mengungkapkan siapa dalangnya dan di mana anak-anak pengungsi disekap. Sebelum mengikuti kontes, 58 mulai melatih Saul untuk meningkatkan stamina dan kemampuan bertarungnya. Nantinya cuma satu orang pemenang saja yang akan menjadi kurir. Sebelum mendaftar akan dilakukan seleksi awal dengan cara memindai fisik apa masa otot dan motorik peserta memenuhi syarat atau tidak. Setelah lolos registrasi, Saul tidak lagi menggunakan namanya, melainkan berubah menggunakan nama sesuai registrasi yaitu Pengungsi 034. Pada putaran pertama seleksi kurir, oksigen tiap ruangan akan diblokir, mengharuskan para peserta di ruangan sempit saling melumpuhkan satu sama lain demi mendapatkan oksigen hingga tersisa satu orang dari masing-masing ruangan yang berbeda. Seleksi pertama ini menghasilkan 8 orang pemenang yang salah satunya adalah Saul. Babak kedua seleksi peraturannya peserta mengantar paket hingga garis finish dengan aman. Tapi seleksi ini akan ada rintangannya, di mana pemburu beriwayat kriminal luar biasa menunggu mereka di jalan. Bagi pemburu yang berhasil merebut paket mereka akan dibebaskan saat itu juga. Mereka diperbolehkan menggunakan senjata untuk melawan pemburu dan menjaga paket. Bukan cuma pemburu yang menjadi penghalang, tapi gedung-gedung di jalur lintasan juga sengaja diruntuhkan yang akan mengubur peserta hidup-hidup. 2 peserta yang berhasil mengantar paket dengan aman sampai ke tujuan akan maju ke putaran selanjutnya. Setelah melalui berbagai rintangan yang menghadang, mobil yang dikendarai Saul terjungkir. Tapi dia masih mampu bangkit dan berlari menuju mobil peserta lain yang sedang terjebak di pasir. Awalnya Saul ingin mengajak peserta wanita tersebut bekerja sama dengannya karena ada 2 peserta yang diperbolehkan lolos. Mereka berjibaku melawan para pemburu, namun peserta wanita itu terlempar keluar dari mobil. Salah satu peserta lain mendahului Saul menuju garis finish. Disinilah Saul harus menentukan pilihan antara melaju sampai garis finish ataukah ia mundur menjemput peserta wanita tadi. Karena merasa telah berhutang budi, akhirnya Saul memilih mundur menjemput wanita tadi. Kemudian mereka melaju ke garis finish bersama. Ini artinya di posisi kedua yang finish ada 2 peserta. Tapi yang terpilih lolos adalah peserta wanita. Karena Saul menggunakan mobil wanita itu dan paket yang ia bawa juga telah rusak.
58 yang melihat pertandingan itu cukup kecewa dengan keputusan Saul, yang di saat sedang bersaing malah memikirkan nasib peserta lain. Tapi beberapa waktu kemudian, ia menerima kabar mengenai peserta wanita yang memutuskan mundur, dikarenakan tangannya mengalami cedera. Ryu mulai mempertimbangkan jika dia membiarkan pengungsi 034 lolos yang diberitakan menang setelah menolong rekannya, maka dia akan dapat menarik perhatian para pengungsi yang lain. Dengan begini, Ryu memutuskan pengungsi 034 alias Saul yang maju ke putaran selanjutnya, yaitu putaran final. Lokasi pertandingan kali ini ada di distrik khusus. Di sana akhirnya Saul dapat bertemu kembali dengan Sol-Ah yang cukup mengkhawatirkan keadaannya. Sol-Ah tidak menyangka anak yang dulu dirawatnya kini dapat masuk ke final untuk memperebutkan posisi sebagai kurir masa depan. Sebelum final dimulai, grup Chonmyoung telah menyiapkan kendaraan siaran langsung yang dapat digunakan kelompok pengungsi untuk menonton pertandingan. Bahkan mereka membagikan oksigen dan makanan secara gratis. Akhirnya yang ditunggu-tunggu putaran final seleksi kurir akan dimulai. Yang menjadi lawan Saul merupakan peserta ex-tentara. Masing-masing ronde berdurasi 5 menit dengan pertandingan tanpa batasan ronde dan berakhir saat ada yang kalah. Di ronde pertama, Saul benar-benar dihajar habis-habisan oleh lawannya tanpa sekalipun bisa membalas pukulan. Meski begitu, karena sudah sering berlatih bersama 58 dan juga 41, Saul menganggap lawannya itu tidak lebih kuat dibanding 58. Jadi dia optimis masih punya peluang untuk menang. Sementara itu 58 yang sedang dalam perjalanan dicegat oleh sekelompok orang yang mengendarai sedan berwarna hitam tanpa mengenakan pelat. Ia menduga kemungkinan kelompok itu merupakan pemburu yang diperintahkan menculik anak-anak. Dengan kemampuannya, seorang diri 58 menghabisi kelompok tersebut yang sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Dari leher salah satu bandit, 58 melihat tato khusus berbentuk segitiga yang menunjukkan klasifikasi distrik dan menemukan ada chip yang tertanam di lehernya. Setelah memeriksa device milik pemburu itu, 58 mengetahui apa tujuan siaran langsung putaran final untuk memancing para pengungsi. Dia pun memberi kabar darurat kepada kelompoknya untuk segera menuju distrik pengungsi. Sedangkan kondisi Saul, di ronde kedua dia masih belum bisa mengimbangi lawannya. Namun bukan berarti perjuangan Saul sia-sia, sebab ia menggunakan kesempatan 2 ronde itu untuk mempelajari pola serangan lawannya tersebut. Dan memasuki ronde ketiga, dengan melihat celah yang ada, Saul langsung melancarkan satu pukulan telak yang membuat lawannya seketika jatuh tak sadarkan diri. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Saul. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Ryu saat ia melihat luka di kening Saul yang berwarna silver seperti lapisan logam. Dan di waktu bersamaan, para pengungsi yang turut merayakan kemenangan Saul sama sekali tidak menyadari akan adanya bahaya kalau siaran langsung itu sebenarnya adalah umpan. Sesaat kemudian, bom diledakkan tepat di tengah kerumunan pengungsi yang terjadi di beberapa titik sekaligus. 58 yang akhirnya tiba di lokasi tidak dapat berbuat apa-apa, karena dia sungguh-sungguh terlambat menyadari rencana keji grup Chonmyoung atas perintah Ryu. Seusai menjadi pemenang, Saul diambil darahnya, lalu diberikan kode QR yang menunjukkan identitas barunya. Mulai sekarang dia akan menjadi kurir 57, menggantikan kurir 57 lama yang telah tewas. Di tempat persembunyian, 58 mengumpulkan seluruh anggotanya untuk membahas peristiwa ledakan kemarin. Menurutnya ada pihak yang memang ingin membinasakan para pengungsi. Sebab sudah jelas pengungsi tak termasuk dalam rencana relokasi dan tragedi ini serupa dengan peristiwa yang terjadi 9 tahun lalu. Tapi kali ini 58 tak ingin berdiam diri lagi dan dia berencana bergerak lebih dahulu menangkap Direktur Ryu sebagai dalang yang kemungkinan besar bertanggung jawab. Sementara Ryu, seperti dugaannya dia akhirnya mengetahui bahwa Saul adalah seorang mutan. Apalagi baru pertama kali ini dia menemukan mutan yang kondisinya begitu sehat. Dengan penemuan tersebut, mereka jadi bisa menebus kegagalan eksperimen yang dilakukan selama ini. Keesokan hari adalah hari pertama buat Saul bekerja sebagai kurir 57. Dia merasa hal yang paling dia impikan selama ini telah menjadi nyata. Ketika tugasnya selesai, 58 mengajaknya bertemu. Di sana 58 menyampaikan, selama Saul bertanding terjadi insiden peledakan yang telah merenggut nyawa ratusan pengungsi. Pelakunya tak lain adalah grup Chonmyoung, yang memang sejak dulu ingin memusnahkan distrik pengungsi. Jadi 58 cuma ingin Saul tahu mengenai fakta dunia yang mereka huni saat ini dan mereka berniat mengubahnya. Sekarang pilihan ada di tangan Saul, apakah dia mau bergabung atau tidak.
Di sisi lain, pengungsi akan ikut dalam rencana relokasi yang dipimpin pemerintah. Mereka berhak tinggal di distrik umum. Namun yang menjadi syaratnya selain mendaftar, pengungsi wajib mengikuti tes kesehatan dan juga divaksinasi. Sementara itu, tempat persembunyian 58 diserang oleh sekelompok orang misterius. Mereka berniat membebaskan pemburu yang sebelumnya disekap oleh 58. Dari pria tersebut, Ji-hwan yang merupakan orang kepercayaan Ryu akhirnya mengetahui bahwa kurir 58 sebenarnya pemberontak. Tapi Ji-hwan malah membunuh pria tersebut. Dia berniat pergi namun dihadang oleh 58. Jadi orang-orang misterius sebelumnya bukan diutus oleh grup Chonmyong, melainkan rekan-rekan 58 juga. Tujuannya untuk menjebak pria itu menghubungi Ji-hwan ke sana. Operasi kali ini, 58 dibantu oleh Sol-ah yang ingin bekerja sama meringkus dalang di balik penculikan, peledakan, serta pembunuhan di distrik pengungsi. Ji-hwan tak dapat mengelak lagi sebab dia sudah tertangkap basah oleh 58 yang sudah punya saksi kunci. Mereka hanya ingin tahu di mana lokasi para korban penculikan disembunyikan dan apakah anak-anak itu masih hidup. 58 mengancam akan menghabisi Ji-hwan jika ia tidak memberitahukan informasi dan pergerakan Ryu demi bisa menangkapnya. Sedangkan Ryu, dia mulai melanjutkan eksperimen menggunakan darah Sawol, di mana pasien yang menerima darah tersebut kulitnya yang rusak terlihat kembali normal. Keesokan hari, 58 menaruh curiga pada kendaraan yang bertugas memurnikan udara. Secara diam-diam 58 memeriksa kendaraan tersebut dan menemukan bahwa mobil itu sebenarnya bukan memurnikan udara, melainkan justru mencemari udara dengan menyebarkan emisi zat berbahaya. Dari sinilah dapat dibayangkan bagaimana kejinya grup Chonmyong. Karena kekuatan utama grup tersebut adalah udara, jadi mereka tak berkuasa jika udara berubah bersih. Sesuai rencana, keesokan hari dikabarkan Direktur Yu akan mengadakan kunjungan ke distrik pengungsi yang sedang menjalani program tes kesehatan dan vaksinasi gratis. Kesempatan itu digunakan 58 bersama kelompoknya untuk menjadikan Ryu sebagai target utama mereka, di mana 58 sendiri bersiap menembak Ryu dari atas salah satu gedung. Sementara rekan-rekannya yang lain berusaha mengambil alih stasiun pemurni udara yang mengendalikan kendaraan penyebar emisi zat berbahaya dengan cara meretas serta meledakkannya. Ruang kendali berhasil diambil alih, tapi rencana 58 yang menargetkan Ryu malah ketahuan. Terjadi baku tembak antara pemberontak dengan pengawal Ryu. Pada akhirnya 58 tak mampu mengejar Ryu yang masih sempat kabur dari sana. Di waktu bersamaan, Sol-ah pergi menghadap ke Presiden Direktur Grup Chonmyong sekaligus ayahnya Ryu. Dia mengungkapkan bukti-bukti temuan yang mengarah pada grup Chonmyong sebagai dalang dari penculikan, peledakan, serta penyebar zat polutan. Menurut Presiden Direktur, dia tidak tahu menahu mengenai hal ini. Tapi jika dia diminta untuk membereskan masalah ini, maka dia siap melakukannya. Sedangkan Ryu cukup terkejut setelah mengetahui otak di balik serangan tadi dilakukan oleh 12 kurir perusahaannya sendiri. Dia merasa sangat marah terhadap kurir yang tidak tahu balas budi sampai-sampai berani menyerangnya. Karena itu dia memerintahkan bawahannya mencari tahu dan menyerang tempat persembunyian 58. Tapi sayangnya ketika tiba di sana, 58 bersama kelompoknya sudah lebih dulu pergi. Perlahan semua rencana Ryu mulai berantakan. Sekarang bukan cuma kelompok pemberontak yang harus dia hadapi, tapi ayahnya juga sudah menyerahkan kewenangan kepada pemerintah. Sebagai presiden grup Chonmyong, dia membuat kesepakatan dengan Presiden Korea untuk menyerahkan oksigen dan logistik. Karena sejak awal tujuan presiden ingin menolong manusia dan bukannya membunuh seperti yang dilakukan putranya. Setelah Menteri Pertahanan datang, rencananya Ryu akan ditangkap atas pelanggaran keamanan. Tapi yang terjadi justru Menteri Pertahanan yang menembak ayah Ryu. Ternyata sang menteri sudah bersekongkol dengan Ryu untuk mengambil alih kekuasaan dari presiden sekarang. Berita mengenai kematian presiden grup Chonmyong disampaikan langsung oleh Ryu kepada publik. Mulai sekarang dia akan menghentikan bansos atau bantuan sosial dan akan menangkap para kurir yang telah memberontak dan dianggap sebagai teroris. Jadi hingga para teroris ditangkap, mereka terpaksa meniadakan distribusi logistik. Semua itu atas kerjasama Menteri Pertahanan yang bersiap mengkudeta pemerintahan saat ini. Para pengungsi yang sudah melakukan vaksinasi satu persatu mulai berjatuhan. Rupanya ini memang rencana keji Ryu yang ingin menyingkirkan para pengungsi lewat wabah penyakit berkedok vaksinasi.
58 yang juga mendengar kabar itu segera memerintahkan kelompoknya membubarkan antrian pengungsi yang akan melakukan vaksinasi. Sedangkan Saul yang juga turut dalam penyerangan harus kehilangan salah satu temannya yang menjadi korban pihak keamanan. Akibat serangan di lokasi tes kesehatan, maka vaksinasi gagal berlanjut. Saul diseret oleh pihak keamanan yang telah diperintahkan Ryu menangkapnya hidup-hidup. 58 bersama kelompoknya bersiap melakukan serangan ke distrik inti demi menjemput Saul. Namun mereka akan sulit masuk jika tidak memiliki akses. Jadi Sol-Ah akan membantu membuka jalan agar 58 dapat menyusup ke distrik inti tanpa dicurigai. Serangan kejutan langsung dilancarkan para pemberontak ke pihak keamanan yang berjaga di depan gedung grup Chonmyung. Mereka bukan cuma menghadapi pihak keamanan, tapi juga harus melawan pihak militer yang dikerahkan Menteri Pertahanan. Sementara itu di laboratorium, dilakukan transfusi darah dari Saul ke Direktur Ryu. Ia berniat memanfaatkan efek darah mutan untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun setelah mengetahui serangan teroris, mau tidak mau Ryu harus menunda rencana itu. Bahkan para pemberontak telah berhasil menyusup masuk dan menghabisi Ji-won bersama anggotanya. Mereka lalu memutus arus listrik yang ada di distrik inti, menyebabkan Ryu mulai khawatir atas ancaman dari para teroris. Tidak cuma itu, Sol-Ah bersama rekan-rekannya yang setia juga turut melakukan serangan bantuan. Karena mereka ingin menghentikan kudeta yang direncanakan Menteri Pertahanan. Setelah menghabisi para penjaga, Sol-Ah berhasil menggagalkan rencana Menteri Pertahanan serta menyelamatkan Presiden dari perebutan kekuasaan. Ryu merasa posisinya saat ini sudah terdesak. Ia tak ingin semua yang dimilikinya berakhir begitu saja, sehingga dengan sengaja merusak air core yang mensuplai energi. Namun rencana itu tak berjalan mulus karena masih ada 58 yang berhasil menerobos masuk. Kurir itu telah bertekad akan mengakhiri segala bentuk pembantaian, pencemaran, dan eksperimen ilegal yang selama ini telah dilakukan Ryu terhadap para pengungsi. Baginya sekalipun Ryu mati, dia tidak pantas diampuni. Tapi menurut Ryu, segala tindakan 58 bersama kelompoknya itu sia-sia saja. Karena apapun yang manusia lakukan, tak ada dunia yang sempurna dan dia hanya melakukan tugas yang semestinya diwujudkan. Menyadari Ryu akan menyerangnya, maka 58 lebih dulu melepaskan tembakan yang langsung melumpuhkan Ryu. Merasa semua telah berakhir, Ryu hanya tersenyum sebelum 58 membunuhnya di tempat. Sementara itu, kerusakan pada air core telah menyebabkan kegagalan suplai energi. Warga distrik inti harus segera melakukan evakuasi darurat sebelum tempat itu meledak. Anak-anak yang akan dieksperimen diselamatkan oleh 58 bersama kelompoknya. Jika melihat sebelumnya Ryu telah menerima transfusi darah dari Saul, masih menjadi misteri apakah dia sanggup bertahan hidup atau tidak dari ledakan yang menunjukkan grup Chonmyung beserta distrik inti. Setelah peristiwa itu, Presiden mengumumkan kalau relokasi penduduk akan dimulai dengan rampungnya distrik A. Selain itu, pemerintah juga menghapus sistem klasifikasi pengungsi umum, khusus, dan inti. Sistem kependudukan dan distribusi oksigen akan direformasi agar tidak adanya diskriminasi lagi. Scene berpindah 3 bulan kemudian sejak peristiwa itu. 58 kembali bekerja sebagai kurir dan mengantar paket seperti biasa. Tapi tidak dengan Saul yang belum mendapat izin bekerja kembali dikarenakan kondisinya yang belum pulih sepenuhnya. Selama 3 bulan ini dia cuma diperbolehkan tinggal di dalam rumah saja. Untuk menghibur Saul, maka 58 mengajaknya pergi menemaninya mengantar paket. Ini pertama kalinya Saul menghirup udara luar setelah 3 bulan, yang menurutnya udara sudah berubah membaik. Di mana polusi udara mulai berkurang dan langit juga makin terlihat cerah. Semua itu karena tidak adanya pihak yang sengaja menyebarkan emisi zat berbahaya lagi, sehingga memberi harapan positif bagi masa depan kehidupan umat manusia di muka bumi. Cerita pun berakhir. Drama ini jelas ingin menggambarkan masalah-masalah yang terjadi di dunia kita saat ini, seperti perubahan iklim dan pencemaran udara yang disebabkan aktivitas industri tanpa memperdulikan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga sebagai bentuk simbolisasi bagaimana pekerja dieksploitasi dan digunakan sebagai pion daripada dilihat sebagai orang-orang yang sedang berjuang hidup. Namun di balik itu semua, dengan kesetaraan yang berusaha ditunjukkan di akhir cerita, dapat mengarah ke masa depan umat manusia yang lebih baik. Sekian pembahasan drakor Black Knight dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.